Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita barokah. Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, supaya Ibu tahu siapa yang hadir dan yang tidak hadir. Adelia Gandani Putri hadir ya. Rosita Haryani hadir juga ya. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, materi kita yang sekarang itu sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu penurunan titik buku. Tapi sebelumnya Ibu akan mereview apakah kalian masih ingat dengan materi yang kemarin. Jadi materi yang kemarinnya itu tentang sifat koligatif larutan. Ada yang masih ingat apa itu sifat koligatif larutan? Ya, ada? Oke, benar sekali ya. Sifat koligatif larutan adalah sifat khas yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi bergantung kepada jenis atau identitas partikel zat terlarut. Oke, siapa yang tahu sifat koligatif larutan itu ada berapa? Ya, Rosita? Oke, benar sekali ya. Sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama, kenaikan titik didih. Yang kedua, penurunan titik beku. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap. Dan yang terakhir itu tekanan osmotik. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu kenaikan titik didih. Siapa yang masih ingat apa itu kenaikan titik didih? Ada yang masih ingat? Ya, ada? Oke, benar sekali ya. Kenaikan titik didih itu adalah kenaikan suhu zat pelarut dari suatu penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Oke, sekarang Ibu akan, sebelum kita membahas materi yang sekarang, Ibu akan kaitkan materi yang kemarin dengan materi yang sekarang. Jadi kalian bisa melihat gambar yang Ibu tampilkan ya. Stop share. Oke, kaitan materi kita yang kemarin dengan materi yang sekarang bisa kalian lihat pada gambar yang Ibu tampilkan ya. Coba dilihat dulu. Nah, di sini ada bapak-bapak yang berdagang es putar. Nah, kalian tahu kenapa bapak-bapak ini berkeliling tetapi esnya tidak mencair? Ada yang tahu kenapa? Ya, benar sekali. Bapak-bapak ini menaruh es di dalam wadah es putar tersebut. Kalian coba lihat gambar selanjutnya. Ini ada es putar di mana di dalam wadah tersebut ada es batu. Nah, tetapi bapak-bapak ini berkeliling berjualan, tetapi esnya tidak membeku. Itu kenapa? Nah, sekarang kita bahas ya.
Jadi gambar yang tadi itu es putar di dalam cairan itu pasti membeku ya. Ya pastilah membeku. Ada yang tahu kenapa es itu beku padahal sudah dibawa keliling kampung? Ada yang tahu? Oke, karena tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Nah, di sini pada dua wadah ditaruh es batu. Kira-kira kalau kita taruh es batu di luarnya apakah tidak mencair? Nah, pasti mencair kan lama-kelamaan. Nah, apa yang menyebabkan es batu tersebut membeku? Nah, ada yang tahu? Jadi, untuk membekunya es putar yang ada dalam wadah itu, kita taruh es pada wadah yang kita tambahkan garam. Nah, pada saat itu penambahan garam ke dalam es dia akan memiliki titik beku yang rendah. Makanya si es pelarut pada wadah itu akan tetap membeku. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, kalian mampu mendefinisikan apa itu sifat koligatif larutan. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan penurunan titik beku. Yang ketiga, mampu memahami perhitungan penurunan titik beku. Dan yang terakhir, kalian mampu memahami contoh-contoh penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi materi yang sekarang itu penurunan titik beku. Tapi sebelumnya kalian harus memperhatikan Ibu terlebih dahulu ya, supaya kalian paham apa yang dijelaskan sama Ibu. Nanti Ibu akan buka sesi tanya jawab. Oke, jadi kita akan membahas tentang penurunan titik beku. Tapi sebelumnya kalian harus tahu apa itu membeku. Untuk mengetahui apa itu membeku, kalian harus memperhatikan video yang Ibu kasih ya. Oke, kalian bisa lihat animasi yang Ibu kasih ya, supaya kalian paham apa itu membeku. Mendinginkan atau membekukan suatu pelarut murni, contohnya aja air gitu aja ya. Jarak antar molekul air menjadi semakin dekat. Nah, ketika cairan mencapai titik bekunya, molekulnya biasanya saling mengunci, biasanya disebut dengan istilah mengkristal. Sedangkan ikatan yang terjadi di antara mereka, ya di antara molekul itu, menjadi lebih kaku. Pada saat inilah terjadi perubahan dari cairan ke wujud padatnya, atau dengan kata lain istilahnya adalah membeku. Kemudian adik-adik untuk Oke, sudah ya. Jadi pengertian dari membeku itu adalah peristiwa pencairan berubah menjadi wujud padat. Atau dengan kata lain istilahnya adalah membeku. Nah, kalian sering kan melihat ketika kita memasukkan air ke dalam kulkas. Dalam kondisi waktu tertentu dia akan membeku. Nah, bagaimana kalau air kita masukkan zat tambahan? Misalkan kita masukkan memasukkan gula menjadi larutan gula. Nah, bagaimana titik beku dari zat tersebut? Oke, sekarang kita akan bahas ya. Air murni membeku pada temperatur derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Temperatur ini dinamakan titik beku air. Temperatur di mana zat membeku pada suatu tekanan 1 atm adalah titik beku normal zat cair itu. Kemudian kalau tadi air murni membeku pada suhu derajat Celcius, nah bagaimana dengan misalkan adanya zat terlarut di dalam suatu pelarut? Bagaimana pelarutnya? Yang kita gunakan adalah air dan zat terlarutnya adalah gula.
Jadi pengertian adanya zat terlarut, ternyata pada temperatur 0,0 derajat Celcius air belum membeku. Pada temperatur itu tekanan uap jenuh larutan lebih kecil dari 1 atm. Agar larutan membeku, temperatur larutan harus diturunkan sampai tekanan uap jenuh larutan sampai mencapai 1 atm. Jadi, besarnya penurunan suhu itulah yang disebut dengan penurunan titik beku atau delta TF. Sedangkan untuk titik beku pelarut murni dilambangkan dengan delta TF0. Penurunan titik beku disebabkan oleh 1 mol zat yang dilarutkan dalam 1 kilogram. 1 gram zat pelarut yang mempunyai harga yang tetap yang disebut dengan tetapan penurunan titik beku atau KF. Nah, setiap zat pelarut mempunyai harga KF yang berbeda-beda, di mana larutan 1 mol mempunyai titik beku delta TF sama dengan KF. Dan larutan 2 mol mempunyai penurunan titik beku delta F sama dengan 2 dikali KF. Kemudian untuk larutan M molar mempunyai penurunan titik beku delta TF sama dengan M dikali KF. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, Ibu lanjutkan ya. Oke, sekarang Ibu jelaskan rumus dari penurunan titik didih. Jadi rumusnya itu delta P sama dengan KF dikali M dikali I. Jadi delta F sama dengan TF 0 min delta TF, di mana delta TF merupakan penurunan titik beku. Sedangkan TF0 adalah titik beku pelarut. Nah, TF ini titik beku larutan dan KF tetapan beku molar. Dan M merupakan molaritas atau molar. Dan I ini merupakan faktor Panov. Nah, kalian masih ingat bagaimana cara kita mencari molaritas? Jadi, cara kita mencari molaritas itu rumusnya ini sama dengan massa zat terlarut per mr zat terlarut dikali 1000 per massa pelarut. Oke, semua? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan lanjutkan ke contoh penerapan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, Ibu lupa. Jadi KF ini tetapan titik beku molar suatu pelarut hanya bergantung pada pelarut. Tergantung pelarutnya apa dan menunjukkan penurunan titik beku larutan yang disebabkan penambahan suatu mol partikel zat terlarut pada 1 kg pelarut. Nah, Ibu lanjutkan ya penerapan contoh penurunan penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya tadi kan ada es putar. Nah, di sana penggunaan garam sebagai cairan pendingin dalam pembuatan es putar tersebut. Nah, contoh selanjutnya yaitu penambahan etilen glikol sebagai zat anti beku pada radiator mobil. Nah, yang ketiga itu penambahan garam untuk mencairkan salju di jalan. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke contoh soal ya. Ibu akan contohkan satu soal. Oke,
contoh soalnya di sini. Sebanyak 8 gram zat A dilarutkan ke dalam 200 ml air. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku atau KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar, dan massa molar zat terlarut adalah 40 gram per mol. Dan yang ditanyakan hitunglah titik beku. Jadi penyelesaiannya di sini diketahui masanya kan sama dengan 8 gram. Terus volume air sama dengan 200 ml. KF sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Dan MR sama dengan 40. Nah, ditanyakan TF. Ditanyakan hitunglah titik bekunya. Jadi rumusnya delta F sama dengan KF dikali M dikali I, di mana KF-nya sama dengan KF-nya yaitu 1,86. Nah, kan tadi Ibu kan sudah menuliskan rumus cara mencari molaritas. Jadi rumusnya dimasukkan ya, 8/40 dikali 1000 per 200 dikali 1. Jadi hitungannya 1,86, 1/5 dikali 1 menghasilkan 1,86 derajat Celcius. Kemudian untuk mencari titik beku rumusnya yaitu TF min delta TF. Jadi kan TF-nya di sini 0 min 1,86. Jadi titik bekunya sebanyak 1,86 derajat Celcius. Karena kalian sudah paham tentang penurunan titik beku, sekarang Ibu kasih soal ya, kalian akan jawab soal ini. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Jawab soalnya berkelompok ya. Ini untuk kelompok A dan ini untuk kelompok B. Oke, karena kelompok A sudah menjawab, Ibu sudah lihat jawabannya ternyata sudah benar ya. Tadi kelompok A sudah memahami apa penjelasan Ibu tadi. Nah, sedangkan untuk kelompok B ada tempat salahnya di MR. Dia menulis MR dari zat A yaitu 10. Nah, jadi kalau MR-nya sudah salah, maka hasilnya juga salah. Nah, tapi kalian kan sudah memahami materi penjelasan Ibu tadi. Jadi minggu depan, jadi kelompok yang benar jawabannya yang sudah lengkap yaitu kelompok A. Selanjutnya, karena kalian sudah paham, Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu akan kasih kalian tugas. Tugas kalian jawab soal halaman 51. Dikumpulkan minggu depan. Dan jangan lupa kalian harus mempelajari sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap. Minggu depan kita bahas ya. Oke. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengakhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kalian boleh keluar main ya. Oke. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya.
Ingat, minggu depan tugasnya itu harus dikumpulkan. Minggu depan kita akan bahas ya. Oke, untuk pertemuan hari ini ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.